nggak apa saja dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang harus kita tahu? Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dimulai dari masa revolusi, masa Republik Indonesia Serikat, masa demokrasi liberal, masa Orde Lama, lalu masa Orde Baru, dan masa reformasi. Sistem pemerintahan masa awal ini tidak menganut prinsip check and balance serta tidak mengatur pembatasan penyelenggaraan kekuasaan negara secara tegas. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang. Dalam sidang tersebut, PPKI menetapkan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. 2. PPKI menetapkan Ir Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, PPKI juga menetapkan pembagian wilayah menjadi 8 provinsi. Pada tanggal 29 Agustus 1945, diresmikan Komite Nasional Pusat KNIP untuk menggantikan PPKI. KNIP dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Masa ini berlangsung sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi RIS ini mengenal 6 lembaga negara yakni Presiden, Dewan Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada masa Republik Indonesia Serikat ini terjadi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa yang diwarnai dengan berbagai pemberontakan. Seperti gerakan Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung, pemberontakan Andi Aziz di Makassar, dan pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan. Masa demokrasi liberal Indonesia dimulai sejak 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan dekret presiden yang berisi: pertama, pembubaran konstituante; kedua, memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1950. Yang ketiga, pembentukan MPR dan DPA sementara. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 kemudian menjadi awal pada masa ini, yakni 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Pada masa Orde Lama ini, Irian Barat bersatu dalam negara Indonesia melalui Perjanjian Trikora. Pada masa Orde Lama ini terjadi pemberontakan besar yakni G30 SPKI. Pada masa Orde Baru ini dimulai sejak 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Para menteri pada masa Orde Baru berbentuk 7 kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan 1 sampai Pembangunan 7. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan fatal bagi bangsa Indonesia seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pemutusan kekuasaan di tangan presiden, dan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam badan pemerintahan. Tepat tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia selama 30 tahun masa jabatannya. Masa reformasi terjadi banyak perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Pemerintahan konstitusional memiliki ciri bahwa konstitusi negara berisi adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan maupun eksekutif dan adanya jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara lainnya. Dilihat dari dinamika persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah dibahas sebelumnya, ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia begitu kukuh. Tetapi, ada pula masa ketika dinamika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dihadapkan oleh berbagai macam gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI.